Nah, kondisi kita yang sudah sepuh bisa untuk memperoleh bekas dari pengajaran itu asal dikondisikan dulu, Pak. Kalau hanya sambil lalu, ya seperti air tadi, diukir mudah tetapi langsung hilang. Tetapi kalau dikondisikan dulu psikologisnya, frekuensinya, maka itu akan menghasilkan hasil thalabul ilmi yang tidak kalah bagus. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Musholla Al-Hikmah Talkandan Situ Bondo rahimani wa rahimakumullah. Belajar di waktu muda itu relatif lebih mudah. Di antara sebabnya adalah tadi itu memori. Berbeda dengan ketika kita sudah tua dan belajar. Belajar di waktu muda itu ada pepatah mengatakan seperti mengukir di atas batu. Sulit, Pak. Ngajari anak itu sulit. Ngajari Al-Fatihah, cedal-cedal, kadang sambil main-main, sambil sulit sekali. Ngajari makharijul huruf yang benar, tajwid yang benar, itu sulit. Tetapi ketika sudah masuk itu ceket, Pak. Seperti ngukir batu itu gimana sih? Batu itu cek kerasnya, Pak. Harus ditatah dengan pukulan-pukulan tertentu, harus hati-hati. Tapi ketika terjadi goresan itu akan bertahan lama. Ya, ukiran di atas batu seperti itu sulit tetapi hasilnya permanen. Kalau belajar di waktu sudah yuswa, sudah sepuh, sudah tua, itu seperti mengukir di atas air. Gampil, Pak. Ngajari orang tua itu gampang. Misalkan hafalan atau apalah, gampang mengerti, gampang masuk. Tapi juga seperti di air itu kalau kita bikin coretan, seret, langsung dan sangat ringan, terbentuk coretan, lingkaran, kotak. Tapi dalam waktu sekejap juga bisa hilang. Itu bedanya mengukir di atas batu dan mengukir di atas air. Tetapi ternyata penelitian ilmu-ilmu psikologi membuktikan bahwa sudah sepuh pun, sudah jadi air pun, itu bisa diukir dan bisa menghasilkan ukiran yang juga permanen dan bernilai tidak kalah berharganya ketika kita mengajari anak-anak. Air supaya bisa diukir dengan baik dan supaya punya nilai seni atau nilai benda yang bagus, maka dia harus dibekukan dulu, jadikan es dulu. Baru setelah jadi es, diukirlah. Maka kan ada itu, Pak, di beberapa kota, di televisi kita lihat ada pameran patung es gitu kan. Di luar negeri biasanya yang sangat sulit untuk mencair. Di Indonesia pun pernah ada, tapi dengan ruangan yang diatur suhunya sedemikian sehingga karya seni itu tidak mudah mencair. Dijadikan es dulu, baru diukir. Nah, kondisi kita yang sudah sepuh bisa untuk memperoleh bekas dari pengajaran itu, dari belajar itu, asal dikondisikan dulu, Pak. Dikondisikan dulu. Kalau hanya sambil lalu, ya seperti air tadi, diukir mudah tetapi langsung hilang. Tetapi kalau dikondisikan dulu, psikologisnya dikondisikan oleh dirinya sendiri, frekuensinya dikondisikan, maka itu akan menghasilkan hasil pembelajaran atau hasil thalabul ilmi yang tidak kalah penting, tidak kalah bagus dari ketika anak muda itu belajar. Kembali kepada pengkondisian diri. Meskipun sudah sepuh, kalau niatnya bulat thalabul ilmi, ya, menghafal Al-Quran misalkan, atau mempelajari hadis-hadis, berusaha memahami tafsir misalkan, sangat-sangat bisa dengan mengkondisikan diri
Sebagaimana air dikondisikan dulu baru bisa diukir dengan permanen. Itu belajar di waktu muda. Dan anak-anak itu ghairu mukallaf, meskipun dia itu belum terbebani pensyariatan, Pak, belum terhukumi dosa dan pahala. Anak-anak yang belum balik itu, tetapi dia tetap sangat perlu untuk secara dini diajarkan kebaikan-kebaikan. Pensyariatan kita menyatakan anak yang umur 7 tahun itu sudah harus diorientasikan, harus diajari dan diperintahkan untuk sholat. Diajari maknanya, dicontohi, dibimbing, dibarengi, Pak. Dikondisikan, itu makna mengajari, tidak hanya nyuruh. Kalau kita nyuruh anak kita sholat, mengajari anak kita sholat, artinya ya nyuruh, ya ngajari, ya nyuntui, ya barengi, ya mengkondisikan. Ini maknanya. Jadi tidak bisa kita hanya nyuruh, tapi kita tidak memberi fasilitas, tidak mengkondisikan rumah. Waktu-waktu sholat, TV masih nyala. Waktu-waktu sholat, orang tua masih belum mengkondisikan diri untuk sholat misalkan. Ini makna menyuruh adalah mengkondisikan, membimbing. Sejak 7 tahun, Pak. Sejak 7 tahun. Diorientasikan juga sholat berjamaah. Tapi anak-anak yang umur 7 tahun sampai dengan 11 tahun, 12 tahun, ini anak-anak yang masih luar biasa. Maka orang tua perlu mentalkin ketika mengajak ke masjid, ke musola. Jangan orang tuanya khusyuk tapi anaknya bikin kacau. Ditalkin itu maksudnya distimulan terus, dibilangi, "Dek, nanti kalau di musola dilanggar di masjid, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan rame, harus ikut sholat." Orang tua bisa mengukur kondisi anaknya masing-masing. Kalau memang ternyata belum kondusif, ya tidak dibawa dulu, karena akan mengganggu jamaah yang lain. Itu ya. Jadi, dan kalau usia 10 tahun belum juga tertib dia melaksanakan sholat, ini boleh dipukul dalam arti pemukulan untuk memberikan pengajaran, bukan pukulan yang mencederai, yang menyiksa. Ini Bapak sekalian. Sejak kecil. Maka anak-anak itu apabila diajari kebaikan, maka dia akan memiliki alam bawah sadar, alam sadar untuk terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Akan menjadi adat, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi budaya bagi anak-anak itu. Maka dia tukang sihir ini minta pemuda, minta anak muda yang dikirim untuk diajari, diwarisi ilmu sihirnya. Fa ba'atsa ilaihi gulaman yu'allimuhu, maka dikirimlah oleh raja itu kepada tukang sihir seorang pemuda untuk diajari ilmu-ilmu sihirnya. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Pemuda ini tinggal di suatu desa. Dia diwajibkan datang setiap hari ke tempat tukang sihir untuk sekolah. Nah, di perjalanan, di antara perjalanan itu ada fi tariqihi idza salaka rahibun. Ada tempat seorang rohib. Rohib itu ahli ibadah. Tidak dijelaskan ini ibadah model apa, tetapi yang jelas sebelum Rasulullah, yang jelas sebelum Islam. Ya mungkin Nasrani atau apa, rohib. Jadi ahli ibadah. Nah, dia melintasi itu Bapak sekalian. Setiap pergi ke rumah tukang sihir itu, ke kelas, ke sekolah tukang sihir itu, dia melintasi itu. Faqa'ada ilaihi wasami'a kalamahu. Kemudian dia mendatangi
anak muda ini karena melintas melihat seorang ahli ibadah bikin kajian-kajian, dia mendatangi dan mendengarkan petuah-petuah dari, ikut mendengarkan petuah-petuah dari rohib ini. Wa kana idza atas sahira marra bir rahibi wa qa'ada ilaih. Maka di setiap kali dia akan mendatangi tukang sihir, dia singgah dulu di tempat rohib. Dia mampir dan singgah di tempat rohib itu. Fa'idha atas sahira, dan apabila dia datang ke tempat, dia nyampe di tempat tukang sihir itu, dorobahu, tukang sihir itu memukul dia karena terlambat. Jadi terlambat datang karena ikut ngaji dulu sampai tukang sihir, dia dipukul. Fasyaka dzalika ilar rahibi faqala. Kejadian itu dilaporkanlah oleh seorang pemuda tadi kepada rohib. Maka rohib pun faqala, dia berkata, idza khasyitas sahira fakul. Apabila engkau takut pada tukang sihir itu, wahai pemuda, maka katakanlah, habasani ahli, aku tertahan oleh keluargaku. Wa idza khasyita ahlaka fakul, habasa niyas sahir. Apabila engkau takut pulang terlambat ke rumah, takut kepada keluargamu, ngomong aja, kamu tertahan oleh tukang sihir. Jadi anak ini datang ke tukang rohib ini 2 kali, Pak. Ketika berangkat dia mampir, sehingga nyampe ke tukang sihir terlambat, dan dia selalu dipukul. Kemudian juga demikian kalau pulang. Kalau pulang itu dia juga mampir ngaji, sehingga pulang nyampe rumah terlambat juga. Maka diajarilah trik ya, tauriyah. Ini tauriyah, bohong tapi tidak bohong. Kalau kamu takut pada tukang sihir, kamu bilang saja kamu terlambat karena tertahan oleh keluargamu. Dan apabila kamu nanti pulang terlambat takut sama keluargamu, kamu bilang kamu ditahan atau tertahan oleh tukang sihir. Buktinya iya, buktinya dia memang di rumah bersama keluarganya, tidak ngomong kalau mampir ke rohib. Dan ketika pulang, buktinya memang seorang pemuda ini tertahan oleh tukang sihir untuk diajari ilmu sihir, sehingga dia bilang ke keluarganya terlambat datang karena ditahan oleh tukang sihir. Ini ucapan benar, tetapi untuk berbohong. Inilah berbohong yang benar seperti itu. Ini tauriyah ini sudah kita bahas ya dulu ya. Ketika dipinjemin duit sama teman dan kita tidak ingin memberi, misalkan, wah maaf, sekarang saya nggak pegang uang, ya nggak pegang, uangnya di dompet. Ya. Atau, ah maaf, dompet saya sekarang ini lagi tidak ada uang segitu, saya nggak ada uang, di rumah pun nggak ada uang, karena uangnya di rekening. Ini tauriyah, berbohong tetapi tidak berbohong.